Sebuah keluarga miskin tega menipu keluarga kaya agar mereka semua bisa bekerja di rumah mewah dengan gaji yang besar. Keluarga Pak Kim tinggal di rumah bawah tanah dengan keadaan yang mengenaskan. Tapi rezeki tiba-tiba datang di mana teman anak Pak Kim yang laki-laki bernama Ki Taek menawarkan sebuah pekerjaan sebagai guru les bahasa Inggris menggantikan dirinya. Semua itu didukung di mana saudara perempuan Ki yang jago mengedit Photoshop membuat sebuah ijazah palsu. Seakan-akan Ki benar-benar lulusan universitas bergengsi tersebut. Tiba saatnya Ki datang untuk wawancara kerja. Betapa terkejutnya Ki melihat rumah mewah yang terpampang di depannya. Pelayan memanggil nyonya rumah ini dan ia menerima begitu saja Ki menjadi guru baru bagi anaknya. Ki mencoba mengajar anak itu yang ternyata seorang anak SMA. Dan cara mengajar Ki masih dipantau oleh nyonya rumah. Melihat cara mengajarnya yang unik, nyonya rumah begitu senang dan menyambut baik kehadiran Ki. Nyonya rumah ternyata memiliki seorang anak laki-laki yang kelakuannya begitu nakal. Nyonya rumah kesulitan menemukan guru yang tepat kepada anak laki-lakinya karena kelakuan nakalnya. Ketika pulang, Kiki seakan-akan mendapat ide dan kemudian merekomendasikan seseorang yang jago dalam hal seni. Esoknya ternyata Kiki membawa saudara perempuannya, yaitu Ki Jung yang menyamar menjadi seorang tamatan mahasiswa seni dari Amerika. Jadilah dengan aktingnya, Ki Jung berpura-pura mencoba menerapkan cara mengajarnya yang rahasia. Nyonya rumah tentu saja menunggu dengan gelisah karena sifat bandel anaknya itu. Namun betapa terkejutnya nyonya rumah ketika melihat anaknya tiba-tiba penurut kepada guru barunya. Ketika mereka berbicara berdua, Ki Jung mengarang cerita yaitu kemungkinan anaknya mengalami skizofrenia melihat dari lukisannya karena traumanya. Tak lama mereka kedatangan suami nyonya rumah yang baru pulang kerja. Ia meminta sopirnya mengantar Ki Jung untuk pulang. Karena Ki Jung cukup cantik, ternyata sopir bapak itu tertarik terhadap Ki Jung dan memaksa ingin mengantar Ki Jung sampai ke rumah. Namun dirinya bersikeras menolak tawaran tersebut. Ki Jung kemudian mendapatkan ide berlian karena tiba-tiba ia melepaskan celana dalamnya sendiri ketika sopir itu sedang teralihkan. Malam ketika suami nyonya rumah akan pulang, ia tidak sengaja menemukan ada sebuah celana dalam tergeletak di mobil. Tentu saja ia mencurigai sang supir, namun ia tak mengatakannya secara langsung. Suaminya pun kini meminta istrinya untuk memecat si supir dengan alasan yang lain. Dan tentunya percakapan mereka didengar oleh Ki Jung yang membuat ide tersebut agar bisa memecat si supir. Ia kemudian berpura-pura seakan baru datang dari atas. Ketika pulang, nyonya rumah bertanya soal supir kepada Ki Jung karena dirinya sempat diantar pulang oleh supir itu. Ketika itulah Ki Jung yang kemudian memberi rekomendasi seorang supir yang kompeten dan sudah berpengalaman bertahun-tahun menjadi supir. Ternyata Ki Jung ingin memasukkan ayahnya bekerja di rumah orang kaya itu. Jadilah akhirnya sang ayah pun kini berhasil masuk menjadi pegawai di rumah tersebut. Kali ini Ki Jung mendapat ide kembali untuk menyingkirkan pelayan rumah itu yang sudah lama bekerja di sini. Tiba-tiba saja ketika Kiki mengajar, anak si nyonya rumah mengatakan bahwa ia ingin sekali makan buah persik, namun buah itu terlarang di rumah ini. Jadilah mereka tahu alasan sebenarnya karena ternyata pelayan itu alergi terhadap buah persik. Dan Ki Jung kemudian membeli buah tersebut dan mereka akan mengikis bulu-bulu buah persik itu. Kiki akan menebarkannya diam-diam di dekat pelayan rumah tersebut. Benar saja pelayan itu jadi batuk-batuk dan kemudian pergi ke rumah sakit untuk berobat. Ternyata di rumah, Ki Jung yang sudah membawa buah persik kemudian menebarkan bubuk buah persik itu di dekat ibu pelayan itu. Pas sekali ketika nyonya rumah pulang, ia mendengar ibu pelayan itu batuk-batuk begitu kencang. Pak Kim menambahkan bumbu cerita dengan menyemprotkan saus merah ke tisu bekas ibu pelayan dan menunjukkannya kepada nyonya rumah karena saus itu seperti darah. Jadilah rencana mereka berhasil dan akhirnya nyonya rumah pun memberhentikan ibu pelayan itu. Satu persatu keluarga miskin ini berhasil masuk menjadi pekerja di rumah mewah milik keluarga kaya raya ini. Pak Kim, sang ayah keluarga miskin ini, memberikan kartu nama kepada tuannya jika saja membutuhkan jasa pembantu. Karena memang nyonya rumah itu tidak bisa melakukan pekerjaan rumah, jadilah ia menelpon nomor di kartu itu dan Ki Jung berpura-pura menjadi agen pencari pembantu. Begitulah akhirnya Ibu Kim berhasil menjadi pelayan baru di rumah orang kaya ini. Hari itu ketika tuan rumah pulang, anak laki-laki mereka bertingkah aneh, di mana ia mencium aroma Pak Kim dan kemudian ia mencium aroma badan istri Pak Kim. Ia berkata bau mereka sama. Jadilah ketika mereka semua di rumah, mereka heran kenapa anak itu menyadari bau mereka yang sama. Hari itu keluarga kaya raya ini akan pergi ke sebuah perkemahan. Itu berarti rumah akan kosong. Jadilah akhirnya keluarga miskin ini memutuskan bersenang-senang di rumah orang kaya ini dan menikmati fasilitas mereka. Seakan-akan
dan mereka sudah terbiasa menjadi orang kaya. Tiba-tiba mereka dikagetkan suara bel rumah. Terlihat di CCTV pintu, ternyata itu adalah wanita yang dulunya bekerja sebagai pelayan di rumah ini. Wanita itu beralasan bahwa ia meninggalkan sesuatu di basement rumah dan hendak mengambil barang tersebut. Jadilah Ibu Kim membiarkan wanita itu masuk ke dalam rumah. Ia mengikuti wanita itu ke dapur tempat di mana basement rumah ini berada. Ibu Kim kaget melihat wanita itu yang tergantung mencoba mendorong lemari minuman. Lemari itu berhasil dibuka dan ternyata ada sebuah pintu rahasia di balik lemari tersebut. Wanita itu masuk ke dalam dan tiba-tiba berteriak memanggil nama seseorang. Ibu Kim pun berlari masuk ke dalam mengikutinya dan begitu kaget melihat ada seorang pria tergeletak di sana dan ternyata rumah ini memiliki ruang rahasia lainnya. Wanita ini ternyata selama ini menyembunyikan suaminya yang terlilit hutang di rumah mewah ini. Ia memohon kepada Ibu Kim untuk menaruh makanan kepada suaminya dan rela membayar setiap minggu. Tapi sebuah kecelakaan terjadi di mana keluarga Ibu Kim yang menguping terpeleset jatuh ke bawah. Jadilah rahasia mereka terbongkar dan wanita ini segera mengambil HP untuk merekam mereka semua. Mereka pun akhirnya saling memegang rahasia masing-masing. Keadaan berbalik di mana kini wanita ini membuat keluarga Pak Kim tak berkutik karena jika mereka macam-macam, mereka akan mengirim video itu kepada nyonya rumah. Secara tiba-tiba Ibu Kim berdiri menyerang mereka dan membuat HP yang dipegang wanita itu terlepas dan Pak Kim sudah bersiap mengambil alih HP tersebut. Sampai akhirnya Ki Jung bergerak membawa sebuah kantong plastik yang ternyata berisi buah persik dan menempelkannya ke wajah wanita itu karena dirinya alergi buah tersebut. Dan mereka pun berhasil menghapus video di HP-nya. Di tengah kekacauan, telepon rumah berbunyi dan ternyata nyonya rumah menelpon mengabarkan bahwa mereka batal ikut perkemahan dan akan sampai ke rumah dalam waktu 8 menit. Jadilah semua mereka bergegas membereskan kekacauan yang ada dan menyembunyikan mantan pelayan ini dan suaminya kembali ke dalam bunker rahasia. Di satu sisi Ki Jung membereskan sisa-sisa makanan di meja itu dan ia segera bersembunyi ke bawah meja. Sedangkan Kiki bersembunyi di bawah kasur anak perempuan nyonya rumah itu. Di bunker, mantan pelayan ternyata memberontak dan hendak lari keluar membeberkan rahasia mereka. Tapi ketika ke atas, Ibu Kim menendangnya dan membuat wanita itu terjatuh ke bawah dan kepalanya terbentur keras di dinding. Pak Kim kemudian mencoba memasukkannya kembali ke dalam bunker dan menutup lemari itu. Di satu sisi, suami mantan pelayan itu menekan tombol yang ternyata terhubung dengan lampu di rumah ini. Pak Kim kemudian mengikat pria itu agar tidak bisa bertingkah mencurigakan. Keluarga Pak Kim satu persatu keluar dari persembunyian mereka ketika mereka semua sedang teralihkan dan mereka semua bersembunyi di bawah meja di ruang keluarga. Kedua suami istri ini akhirnya tidur di kursi itu dan tiba-tiba sang suami berkata ia mencium aroma tubuh Pak Kim. Ia mengatakan aroma tubuh Pak Kim seperti bau orang miskin dan di bawah meja itu Pak Kim mendengar semua kalimat-kalimat yang merendahkan yang diucapkan oleh tuan rumah. Akhirnya suami istri itu tertidur dan mereka semua harus segera keluar dari sana diam-diam. Rumah mereka yang berada di bawah tanah tentu saja hampir tenggelam. Ditambah jendela rumah mereka tidak bisa tertutup. Di tempat berbeda mantan pelayan itu sudah terbangun namun dirinya kemudian muntah-muntah. Ia merasakan ajalnya sudah dekat karena kepalanya terbentur keras. Suaminya yang terikat tidak bisa membantu dan akhirnya menekan tombol lampu dengan membabi buta mengirim sebuah kode Morse yang ternyata dilihat dan dimengerti oleh si bungsu keluarga kaya ini. Sedangkan keluarga Pak Kim harus keluar dari rumah mereka mengungsi bersama para korban banjir yang lain. Pagi itu tiba-tiba Ki Jung anak perempuan Pak Kim mendapat undangan dari nyonya rumah untuk hadir ke acara pesta dadakan yang diadakan karena dirinya adalah guru seni bagi anak bungsunya. Anak perempuan nyonya itu juga mengajak guru les bahasa Inggrisnya yang adalah anak laki-laki dari Pak Kim untuk hadir juga di acara pesta dadakan itu. Pak Kim sendiri harus menemani nyonya rumah belanja keperluan pesta itu. Dan ketika mereka akan pulang, dengan gaya orang kaya, nyonya Pak Kim menaikkan kakinya di atas bangku di depannya. Lalu tiba-tiba wanita itu mencium ada bau tak sedap di mobil yang berasal dari tubuh Pak Kim. Pesta akan dimulai di mana Pak Kim juga diminta memakai atribut suku Indian untuk memberi kejutan. Namun Pak Kim kelihatan keberatan dan tuannya memarahinya karena dirinya sudah digaji begitu besar dan tidak boleh mengeluh. Di satu sisi, Kiki anak laki-laki Pak Kim diam-diam mencoba ke bawah tempat mantan pelayan dan suaminya disekap. Hampir saja kepala Kiki dihantam dan ia berhasil kabur keluar. Namun tali di lehernya menyangkut dan ia terjatuh. Bapak ini kemudian keluar membawa pisau yang ada di dapur. Pria itu bergabung dengan orang-orang kaya yang sedang berpesta dan tidak menyadari kehadirannya. Pria itu kemudian berlari menusuk pisau itu tepat ke dada Ki Jung. Pak Kim mencoba menyelamatkan anaknya yang ditusuk. Tuan rumah ini mencoba mengambil kunci mobil yang tertindih, namun ia menahan nafas karena bau busuk dari tubuh pria gila itu. Pak Kim melihat hal itu membuat emosinya terpancing. Berlari menusukkan pisau itu ke tuannya sendiri. Ia kemudian lari kabur dari rumah itu.
Setelah kejadian itu, Kiki anak Pak Kim ternyata masih sadar, namun ia jadi tertawa terus akibat saraf di otaknya. Ibu dan anak ini diadili, namun mereka beruntung bisa lolos dari masa percobaan. Kijung sendiri tewas setelah kejadian dirinya ditusuk di pesta mengerikan itu. Pak Kim sendiri menghilang tanpa kabar dan tidak ada yang tahu keberadaannya termasuk keluarganya sendiri. Sampai ketika Kiki mencoba mendaki gunung yang mengarah ke rumah mewah itu, ia melihat lampu di rumah itu berkedip-kedip memberikan sebuah kode. Kiki tahu itu adalah sandi Morse dan mencoba menerjemahkannya. Ternyata selama ini Pak Kim bersembunyi di bawah bunker agar tidak ketahuan setelah menusuk tuan rumah ini. Ia bertahan hidup sendirian. Pada akhirnya rumah mewah ini pun dibeli oleh warga asing. Kiki harus segera mewujudkan mimpinya menjadi orang kaya dan bisa membeli rumah itu agar bisa menyelamatkan ayahnya.